wabarakatuh. Saya Muhammad Adika Afi dari Universitas Bina Bangsa Gaza Benar. Di sini saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai mahasiswa, iaitu membuat tugas dari mata kuliah Integrasi Global dan yang dididik langsung oleh Ibu Julia Fitri MPD. Baik, di sini saya akan membahas sedikit informasi yang mana yang sudah menjadi pembicaraan hangat yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Lagi dan lagi kasus korupsi terjadi lagi di Indonesia ya guys. Ini di belakang saya ialah kasus korupsi yang pernah terjadi, yang terbesar di Indonesia. Saking banyaknya kasus korupsi, ini yang paling besar. Dan ini anggarannya hampir menyentuh 1/4 triliun. Yang dimana ini sangat banyak nominalnya. Coba kita lihat bersama nominal dari hasil 1/4 triliun ya guys. Ini di belakang saya ialah hasil nominal. Kalau yang paling atas itu 1,000 tambah 30, 1 juta tambah 30 lagi 1 miliar tambah 1 triliun, tambah 30 lagi 1 triliun dan tambah 30 lagi 1/4 triliun. Berarti 1/4 triliun ni sama dengan 1,000 triliun. Wow, itu kalau kita hitung uang pecahan 100,000 dengan banyaknya 1/4 triliun, itu mencapai puluhan kilometer, bahkan ribuan kilometer. Bahkan dengan kalau kita susun sejajar uang 100,000 sampai hasil dengan 1/4 triliun, itu bisa nyampe ke Jepang, bisa nyampe ke China, bahkan Rusia sana. Jadi di belakang saya ini adalah Rifa Siahan, iaitu Dirut PT Pertamina Patraniaga. Beliau ini digaji 1,8 miliar per bulan. Per bulan digaji 1,8 miliar, bahkan rela mengkorupsi 1/4 triliun. Itu orangnya guys. Di belakang saya ini ialah ada 7 pria, iaitu oknum-oknum di balik kasus terjadinya korupsi senilai anggaran 1/4 triliun. Adapun cara mereka korupsi ialah mereka pakai modul korupsi Pertamina, iaitu Pertalite dioplos jadi Pertamax, dan hasil anggarannya sampai 1/4 triliun. Jadi di belakang saya ini adalah ibaratnya modus mereka korupsi. Dari gambar tersebut kita dapat melihat seorang warga mengisi minyak di Pertamina. Dia mengisi minyak Pertamax, tapi aksi para oknum itu Pertamax dijadikan Pertalite dijadikan Pertamax. Walaupun bedanya Pertalite sama Pertamax cuma beda 2,000, tapi kan masyarakat Indonesia ini kan sangat banyak. Bahkan populasi masyarakat Indonesia ini di peringkat keempat dunia dengan populasi 280 juta sekian gitu. Dengan oplosnya Pertalite menjadi Pertamax, ini mengakibatkan banyaknya kendaraan masyarakat jadi rusak. Jadi mereka yang melakukan korupsi bukan hanya merugikan negara, tapi juga merugikan masyarakat. Kembali lagi ke gambar orang-orang tersebut. Orang tu, saking jahatnya orang tu merugikan negara dan merugikan masyarakat. Bahkan Firaun aja kalau jumpa orang tu, itu tunduk Firaun kepada orang tu. Sebab kejahatan mereka ini udah gak bisa diampuni. Karena korupsi ini kan sama dengan mencuri uang rakyat, yang dimana hak-hak rakyat tidak dipenuhi. Karena apa? Karena
terhalang sama orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab atas pekerjaannya. Jadi kita sebagai masyarakat ini meminta kepada pemerintah untuk diadili mereka bertujuh ini. Karena kalau dijatuhkan hukuman yang ringan itu kayak nggak memadai. Sebagaimana yang kita ketahui kan banyak kasus korupsi yang dimana mereka dijatuhkan hukuman itu sangat tidak memadai. Masa hukuman ratusan triliun, ratusan miliar itu mereka cuma dipenjarakan. Bahkan penjaranya para orang koruptor sama orang pencuri sayur-sayuran, bahkan kayu-kayu itu lebih mewah penjara para koruptor. Kan merasa rakyat ini merasa tidak diadilkan. Dari sini kita bisa melihat suap menyuap di kalangan penegak hukum. Suap menyuap di kalangan penegak hukum, masih bisakah kita percaya keadilan? Bahkan Indonesia ini kan sebagai negara hukum. Di pasal 1 ayat 1 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Habis itu di Pancasila sila yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Buktinya mana? Di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Enggak ada. Maka bagaimana bila kita bilang bahkan Pancasila itu bukan 5 sila sebetulnya 4. Yang terjadi 4. Bahkan sila kelima itu kayak nggak ada. Cuma dipajang aja di Pancasila tapi nggak ada berlaku. Jadi dari sini kita bisa mengapa para koruptor hukumannya segini padahal kasusnya berat. Karena mereka dikasih uang pada hakim-hakim. Kan kalau dikasih uang siapa yang nggak mau, yang nggak tergiur. Maka dari sini kenapa hukum yang di Indonesia ni sangat lemah, bahkan bisa dibeli dengan uang. Dari sini kita mengetahui bedanya negara Indonesia dengan negara yang maju. Kalau di negara maju, kasus korupsi ini mereka menjatuhkan hukuman mati. Contohnya China. China, barang siapa yang korupsi, itu mereka dianjurkan hukuman mati. Tapi beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia dilindungi gitu. Maka hukum di Indonesia ni ibaratnya semakin ke atas semakin tumpul, semakin ke bawah semakin tajam. Itu ibaratnya hukum yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada uang itu emang bisa dibeli hukumnya. Sekian dari penugasan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Hanya ini yang bisa saya simpulkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.